A to A stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed. The Spirit sound, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How can Sakar see me? How can Sakar and always see? How can Sakar, oh, how can sing with me? How can Sakar, oh, see how can Sakar. Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Their daughter Joe, He'll pop in check in God, and God my child to have, and never there before, and never there before. How can Sakar stay with me? How can Sakar and always see? How can Sakar? Mengapa? Ini karena Allah Bapa sudah menyelamatkan kita sepenuhnya dengan mengutus anaknya yang tunggal ke bumi ini untuk dibaptiskan supaya menanggung segala dosa manusia, mati di kayu salib, dan bangkit dari maut. Percaya kepada kebenaran Allah dengan hati Anda dan mengikuti kebenaran hukum Taurat adalah dua hal yang berbeda. Apakah Anda menerima pengampunan dosa karena perbuatan Anda? Apakah Anda menerima keselamatan karena perbuatan baik Anda sendiri? Semua agama lain di dunia mengajarkan cara demikian untuk membereskan masalah dosa-dosa Anda dengan melakukan perbuatan baik. Pemahaman agama Buddha mengenai dosa, contohnya, mengajar bahwa Anda bisa menebus dosa-dosa di kehidupan yang lalu dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan sekarang. Apakah ini masuk akal untuk Anda? Seseorang hanya lahir satu kali dan mati satu kali dan kemudian akan dihakimi. Karena semua manusia dilahirkan ke dalam dunia ini sekali dan kemudian kembali kepada Bapa,
Tidak ada yang akan kembali ke dunia ini dalam lingkaran kehidupan yang lain. Inilah sebabnya manusia harus ditebus dengan percaya kepada kebenaran Allah ketika ia ada di bumi ini. Betapa tidak masuk akal pengajaran Buddha mengenai karma ini, bukan? Percaya bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita adalah percaya kepada kebenaran Allah. Percaya kepada kebenaran Allah adalah percaya hanya kepada kebenarannya saja, bukan kepada perbuatan kita sendiri. Bagaimana kemudian iman kebenaran Allah berbicara? Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma, ia berbicara demikian, "Jangan berkata di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga?" Ini karena kebenaran Allah ditemukan dengan percaya di dalam hati seseorang, bukan dengan kekuatan fisik. Kita menjadi anak-anak Allah dan manusia tidak berdosa yang menerima kehidupan kekal dengan percaya kepada kebenaran Allah. Karena kita tidak menyelesaikan dosa kita sendiri, tidak peduli bagaimanapun baiknya perbuatan kita, usaha kita hanya akan menjadikan semakin banyak dosa di hadapan Allah. Inilah sebabnya kita harus membuang iman yang demikian dan justru hanya percaya kepada kebenaran Allah untuk mengejar kebenarannya. Beberapa orang bertanya, "Tidak bisakah kita diselamatkan hanya dengan percaya kepada Yesus meskipun kita tidak mengenal kebenaran Allah?" Tidakkah ada tertulis bahwa siapa saja yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan? Tetapi keselamatan tidak hanya datang sekedar karena menyebut nama Yesus, tetapi dengan mengenal dan sepenuhnya percaya kepada kebenaran Allah. Siapa saja yang percaya kepada kebenaran Allah tidak akan merasa malu. Ayat 11 mengatakan, "Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." Apa arti bagian ini? Siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan karena ia percaya kepada kebenaran Allah. Barang siapa yang percaya kepada Dia, menunjuk kepada orang yang percaya kebenarannya. Bagaimana dengan bagian, "Barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan"? Ini berarti bahwa mereka yang mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh memanggil nama Yesus. Saat mereka percaya kepada Dia sebagai Allah Juru Selamat. Saat kita menerima keselamatan kita melalui kebenaran Allah, kita percaya bahwa penebusan kita diberikan dengan percaya kepada kebenaran ini. Tanpa iman ini, dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak kali kita memanggil nama Yesus akan sia-sia, kita tidak akan diselamatkan dari dosa kita. Karena kitab suci secara keseluruhan berbicara mengenai kebenaran Allah di dalam Yesus, memanggil nama Tuhan saja tidak akan membawa penebusan bagi kita. Alkitab mengatakan mengenai kebenaran Allah sejak awal,
seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Allah meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan buruk di Taman Eden dan melarang Adam dan Hawa memakan dari pohon pengetahuan itu. Yang dilakukan Allah adalah menuntut adanya iman mereka kepada firman-Nya. Allah dengan cara lain mengharapkan agar mereka makan buah kehidupan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Firman Allah mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kita juga hidup oleh iman di dalam kebenaran Allah sepanjang kehidupan kita, sejak ketika kita percaya kepadanya dan diselamatkan sampai ketika kita menerima keselamatan kita, dan akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang Kristen di dunia ini mengatakan bahwa keselamatan dari dosa diberikan dengan percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya, terlalu banyak di antara mereka yang tidak dibebaskan dari dosa-dosa mereka karena mereka tetap tidak mengenal kebenaran Allah. Apakah akibatnya kalau manusia percaya kepada Yesus tanpa mengenal kebenaran Allah? Orang-orang yang demikian akan menunjukkan tanda-tanda luar bahwa mereka orang percaya yang taat melalui ibadah dan doa mereka. Tetapi karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka akan tetap hanya menjadi pelaku agama dan juga tetap menjadi orang berdosa yang tidak dibebaskan. Banyak orang dari lingkungan Kristen dan bangsa Israel tidak mengerti akan kebenaran Allah dan karena itu tidak taat kepada kebenarannya. Mereka yang percaya kepada Yesus tetapi tidak percaya kepada kebenaran Allah dimeteraikan oleh kebenaran ini. Ini bukan karena melakukan perbuatan baik, memberikan persembahan yang banyak, atau tindakan pribadi lainnya di hadapan Allah yang membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus, selama mereka tetap tidak mengenal kebenaran Allah, menerima kebenaran ini. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah percaya kepadanya. Apapun situasi yang ada di sekitar mereka. Dan dengan demikian, menghidupi kehidupan pujian dan ucapan syukur kepada kemuliaan Allah. Kepada mereka di antara kita yang percaya kepada kebenaran Allah, semakin kekurangan kita dinyatakan, semakin kebenarannya bersinar terang di hadapan jiwa kita. Saya berdoa supaya Anda juga mendapatkan penerangan yang demikian. Bisakah kita menerima kebenaran Allah karena kita dalam taraf tertentu memiliki beberapa kebaikan di dalam daging kita? Tentu saja tidak. Tidak ada kebaikan di dalam diri kita selain daripada kebenaran Allah. Karena Allah sudah secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kebenarannya, kita percaya dan memuji di dalam kebenaran ini.
Kebenarannya sudah menyelamatkan kita sepenuhnya dari segala dosa kita. Jangan terjebak kepada iman yang berpusat kepada perbuatan ketika Anda memasuki sudut-sudut yang gelap di dalam kehidupan Anda, tetapi selalu percayalah kepada kebenaran Allah, apapun situasi Anda. Kebenaran Allah itu sempurna sampai kekal. Semua manusia di dunia ini harus mengenal kebenarannya, dan mereka harus percaya kepada hal itu dengan taat kepada Injil air dan Roh. Karena begitu banyak yang mengaku memiliki iman kepada Yesus tetapi masih hidup seturut dengan kebenaran hukum Taurat, mereka harus memastikan bahwa mereka memang mengenal kebenaran Allah. Paulus menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Injil Allah menggenapi kebenarannya. Tanpa pengetahuan akan Injil Allah yang sejati, tidak ada seorang pun yang akan bisa menjelaskan apa artinya kebenarannya. Orang-orang itu mungkin mengatakan, ketika ditanya dalam diskusi mengenai makna kebenaran Allah, Yesus adalah juru selamat saya yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan menyelamatkan saya dari segala dosa saya. Tetapi mereka akan menambahkan bahwa mereka harus menaikkan doa pertobatan untuk dosa harian mereka, dan bahwa untuk menjadi sempurna, mereka akan dikuduskan secara bertahap. Anda harus mengerti terlebih dahulu apa itu kebenaran Allah. Kalau Anda mengenal diri Anda sendiri dan kebenaran Allah, Anda tidak akan memiliki pilihan lain kecuali percaya kepada kebenarannya. Karena Anda akan menyadari betapa tinggi, besar, dan luasnya kebenaran Allah kalau dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Tetapi kalau Anda tidak mengenal kebenarannya, Anda akan senantiasa terdorong dengan pengejaran akan kebenaran diri Anda sendiri. Mereka yang terdorong oleh kebenaran mereka sendiri tidak sedang mentaati kebenaran Allah, karena mereka hanya ingin mengejar pembenaran diri mereka sendiri. Kita harus mengenal kebenaran Allah sebelum kita bisa mempercayai dan mengucap syukur atasnya. Dengan mengenal kebenaran Allah, kita bisa percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan menanggungkannya ke atas dirinya dengan baptisan dan kematiannya di kayu salib. Kalau kita bisa dibenarkan dengan perbuatan baik kita sendiri, kita tidak akan membutuhkan keselamatan dengan kebenaran Allah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hal itu sangat tidak mungkin, kita bisa menghargai kebenarannya karena Allah menyelamatkan kita, yang tidak bisa hidup dengan didasarkan kepada perbuatan baik. Apakah pikiran dan perbuatan Anda semua baik? Tentu saja tidak. Karena kita memiliki banyak kekurangan, itulah Allah menyelamatkan kita secara sempurna dengan kebenarannya. Sejak percaya kepada kebenaran Allah yang menyelamatkan kita, kita berkeinginan untuk memberitakan kebenarannya kepada semua manusia di dunia yang tidak mengenalnya.
Orang yang tidak mengenali dirinya sendiri selalu menemukan kesalahan orang lain dan berbicara buruk mengenai mereka. Tetapi kalau ia orang yang percaya kepada kebenaran Allah, ia harus dengan bangga mengatakan kebenaran ini dan tidak boleh memegahkan kebenaran diri sendiri. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah melakukan dosa meremehkan kebenarannya. Allah akan menghukum mereka atas dosa-dosa mereka. Allah mengutus putranya ke dunia ini dan memberikan kepada Anda kebenarannya. Saat kita mendekati hari akhir, kita tidak boleh saling membantah mengenai kebenaran terhadap hukum Taurat siapa yang paling baik atau paling buruk. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah tidak boleh hanya memperdulikan diri sendiri dengan daging, tetapi hanya harus mengucap syukur kepada Allah dengan percaya kepada kebenarannya. Mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah sepenuhnya menyelamatkan kita dengan kebenarannya. Karena kebenaran Allah sudah mengampuni segala dosa Anda tidak boleh menjadi seperti mereka yang melawan Allah dengan mengejar kebenaran mereka sendiri.